channel Kice Studio. Kumbang dan rahasia pohon tua. Cepat Sobo, gigit lagi, kayu ini manis sekali, jangan melamun terus. Tunggu sebentar Kong, kenapa kayu ini harus lapuk dulu sebelum kita makan? Dan kenapa jamur itu tumbuh di sini? Hah? Kau ini aneh, tugas kita cuma makan. Kalau tandukmu besar, gunakan untuk menggali, bukan untuk berpikir. Mungkin, tapi aku rasa ada hal yang lebih menarik dari sekedar menggali dan makan. Aku harus cari tahu kenapa. Terserah kau saja, jangan menangis kalau tersesat. Bau apa ini? Bau tanah tapi segar. Wah, kau cacing. Selamat pagi Tuan Tanduk. Saya Didi. Saya sedang sibuk mengolah sampah makanan. Mau coba? Itu kotoran. Kenapa kau makan sampah? Kami makan kayu manis. Justru karena saya makan daun-daun busuk dan kotoran ini, saya jadi dekomposer. Saya mengubah yang busuk menjadi hal yang luar biasa, Sobo. Mengubah, maksudmu? Lihat tanah galian saya ini, Sobo. Warnanya hitam pekat dan remah. Kayu lapuk yang kalian makan, daun busuk yang saya telan, semua diolah di dalam perut saya. Terasa dingin dan lembut. Ini hasil kerjamu. Benar, ini adalah nutrisi super. Tanah ini akan memberi makan akar pohon tua sehingga dia bisa menjulang tinggi. Kami mengembalikan apa yang kami ambil. Jadi kita tidak hanya makan, kita juga menanam kehidupan. Tepat sekali, Sobo. Kita memberi makan pohon tua agar kita bisa terus punya kayu lapuk untuk dimakan. Selamat pagi, Mimi. Daun ini tampak begitu bersih. Tentu saja, aku baru saja menyelesaikan tugas patroliku. Aku Mimi, si kepik penjaga daun. Kau tidak makan daun. Tidak, aku makan para pengganggu kutu daun. Mereka adalah vampir kecil yang menghisap sari makanan dari daun. Kalau daun sakit, pohon tua juga sakit. Jadi, aku adalah polisi kebun. Didi menjaga akar, kau menjaga daun. Semua demi pohon tua. Itu namanya keseimbangan alam, Sobo. Setiap makhluk hidup adalah penjaga, bukan hanya pemakan. Mimi, lihat. Jamur merah ini tumbuh di kayu yang baru kami gerogoti. Apakah ini teman kita atau musuh? Itu adalah jamur pengurai, Sobo. Bagian dari tim dekomposer Didi. Tapi dia tumbuh dari bangkai kayu. Kenapa dia tidak ditangkap oleh polisi kebun? Karena dia bekerja, jamur mengeluarkan zat ajaib yang melunakkan kayu keras, mengubahnya menjadi makanan yang lebih mudah dicerna olehmu dan Didi. Dia adalah pemecah es dalam pesta makanan alam. Jadi, dia datang saat ada masalah seperti kayu keras dan mereka mengubahnya menjadi lunak. Didi, kenapa kau terlihat lemas? Tanahnya keras sekali. Terlalu kering, Sobo. Tanah ini tidak bisa bernapas. Bernapas? Tanah bisa bernapas. Ya, lubang-lubang yang saya buat setiap hari itu bukan hanya lorong, itu adalah jalur udara dan air. Sekarang lubang itu tertutup dan air tidak bisa masuk.
Kalau begitu, aku bantu buatkan beberapa lubang lagi untuk bernapas dan minum. Terima kasih, Sobo. Kami cacing membuat lubang kecil terus-menerus. Ini membuktikan bahwa pekerjaan yang dilakukan setiap hari, betapapun kecilnya, sangat penting saat darurat. Kita berhasil melewati masa kering berkat Sobo dan lubang yang dibuat Didi. Dan berkat Mimi yang menjaga daun tetap kuat di tengah panas. Aku baru sadar, aku dan teman-temanku membuat kayu lapuk. Didi mengolahnya menjadi makanan. Mimi melindungi daunnya agar bisa membuat makanan. Kita semua memberi dan menerima dari pohon tua. Benar, Sobo. Pohon tua ini tidak berdiri sendiri. Dia kuat karena kita saling mendukung. Kita adalah keluarga ekosistem. Kita adalah akar, daun, dan tanahnya sekaligus. Oh, Sobo, sudah kembali. Tandukmu tidak patah ya? Kumbu, apakah kau tahu kenapa kita tidak boleh menghabiskan seluruh kayu ini? Karena nanti kita tidak punya tempat tinggal. Lebih dari itu, sisa kayu ini harus disisakan untuk Didi si cacing tanah. Didi akan mengubahnya menjadi nutrisi super yang membuat pohon tua tumbuh lebih besar lagi. Nutrisi super? Sejak kapan kau jadi bijak? Sejak aku berhenti menggali dan mulai mengamati dan berbagi pengetahuan. Pesan moral. Satu, memberi kembali kepada alam adalah cara terbaik untuk menerima berkat. Yang kedua, lihatlah setiap masalah sebagai kesempatan untuk belajar hal baru. Yang ketiga, kerja kecil yang konsisten akan membawa manfaat besar di masa sulit. Yang keempat, kebaikan dan kerjasama adalah akar yang menopang kehidupan bersama. Yang kelima, pengetahuan harus dibagikan agar seluruh komunitas tumbuh bijaksana.